untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus kita ya wajib untuk dilestarikan itu ya Pak. Iya, iya, iya. Iya. Ya itu memang Gitu. kami Pak Har juga bisa menangkap ya, khususnya di daerah perkotaan ya, itu kayaknya terkikis sifat yang seperti itu. Karena apa? Karena mungkin saling namanya iren, kenal ya anak Anda semuanya ya iren gitu. Ketika ada yang tidak muncul orang begitu nggak nampak, ah itu aja nggak nampak begitu ya. Itu yang yang kadang-kadang membuat pengaruh yang buruk bagi yang lainnya. Ya, itu sifat gotong royong, sifat peduli ini yang sebetulnya kayaknya tetap harus kita pertahankan ya Pak Sis ya. Iya, seperti tadi ya disampaikan Pak Sis, kaitannya apa? Ketika ngerukti ada orang meninggal, ada yang malah mungkin hanya cukup dengar, menyampaikan cukup innalillahi wa inna ilaihi rojiun begitu. Tapi tidak acting. Harusnya kan ada acting di sana ya. Itu yang harus kita lakukan. Datang ke rumahnya, ikut mengeluarkan barang-barang apa yang harus disingkirkan, misalnya meja, kursi, atau menyiapkan tenda, begitu ya. Itu yang mungkin yang sering dijauhi, dan ini butuh orang khusus, misalnya kaitannya gotong royong ngerukti jenazah tadi apa? Ikut menyiapkan untuk mensucikan, memandikan. Tapi yang jelas nggak mungkin ya mandi sendiri ya Pak Sis ya. Nah, Betul itu itu Pak. nanti tadi seperti tadi kalau mau harus ke kuburan sendiri, lah kok bisa begitu ya? Nanti Ya, pada lari apa? yang dilewati itu Pak. Itu. Jadi yang dilewati sama apa pada lari itu, iya toh. Iya. Nah, kemudian Pak Sis mungkin yang perlu dilakukan atau mungkin yang sering menjadi apa yang perlu kita giatkan trik-triknya apa ya mungkin dari Pak Yang Sis? berhubungan dengan tolong menolong dan Iya, kerjasama tadi. J. Nah, itu kalau menurut Pak Sis, itu Mas Mbak ya, itu bisa kita mulai dari dalam rumah kita sendiri Pak Har. J. Kita bisa bekerja sama dengan ibu, dengan bapak, atau dengan kakak. Nah, itu nanti anak-anak bisa lihat di buku paket itu di tema 3 subtema 4 itu ada Pak Har yang J. tentang contoh kerjasama di lingkungan rumah, di lingkungan Iya. sekolah itu. Oh iya, Iya. jadi ingat Pak Har. Ini kan anak-anak kita sudah beberapa kali baru sekali ke yang kelas 3 tapi kalau yang kelas 4 5 6 udah beberapa kali ke J. sekolah. Semoga besok bisa ke sekolah semua dan ketika upacara bendera itu kan nggak mungkin sendiri-sendiri ya Pak Arya, Iya, itu iya. pasti bareng-bareng. Nah Bareng-bareng. itu jadi di lingkungan rumah nanti kita biasakan untuk bekerjasama dengan orang tua kita, dengan tetangga-tetangga kita mulai hari ini. Kemudian ketika di sekolah besok bisa dimulai dengan bekerja bersama-sama dengan temannya lagi saling tolong menolong gitu. Amin. Yang tadi Pak Har, eh, tadi Pak Har kan pernah bercerita kalau ke luar kota itu Iya. mobilnya itu Masuk di daerah kabut. masuk di Oh, daerah kabut. Oh tapi iya. kemudian kok kacanya balik ada terus ada bintik-bintik. Pak Har mempertanyakan, kok Oh, mobilnya ada semacam ini? Ya, nah, keluar. Kemudian malah di kulit-kulit Pak Har pada juga bintik-bintik air. Ini kok bisa terjadi semacam itu bagaimana, Pak? oh gitu ya. Begini Pak Har, ketika kita lewat gunung itu yang biasanya ada kabutnya itu Iya, kan suhu udara di dalam mobil kita itu iya. kan lebih hangat daripada suhu udara di luar mobil. Oh, Jadi iya, iya. yang tadi uap-uap air berubah menjadi gas tadi yang jadi kabut itu ketika menemukan suhu udara yang lebih hangat maka Iya. di kaca mobil bagian luar itu akan berubah Hmm, menjadi titik air. titik-titik air. Nggih. Oh, begitu, Nggih, nggih. Nggih. Oh, Pak Asis Nggih, lupa lagi. Mohon maaf nggih. ya, Pak Ar. Iya. Ini tadi Pak Asis pengen menampilkan ini, Pak Ar. Sikap Iya. tolong menolong yang ada di buku paket itu. Oh, begitu, Mhm. Nggih. Ini Pak Sep tolong ini anak-anak lihat gambar betul nggih? Nah, yang gambarnya ada 3 itu Pak Sep. Nanti urut yang slide 3, 4, 5. Ya. Nah, itu ya anak-anak ya, itu contoh di buku paketmu yang dibahas Pak Sis tadi yaitu sikap tolong menolong dan bekerja sama yang dimulai dari rumah kemudian dari sekolah itu. Itu di rumah banyak sekali, di sekolah juga banyak sekali. Ya. Ada membantu nenek, apakah hanya nenek? Tidak semuanya. Terus apakah acara
di dalam rumah dok, tidak. Di situ ada kerja bakti peringatan 17 Agustus itu nanti dicek sendiri. Itu di buku paketmu tema 3 subtema 4 ada. Itu ya. Pak Har, boleh minta izin sebentar? Iya, silakan. Saya ingin Iya. bertanya sama anak-anak. Baik. Iya. Anak-anak kelas 3 ABCD, siapa yang baru bangun tidur tadi sampai kalian siap belajar sekarang ini sudah melakukan kerjasama dengan orang tuanya atau dengan kakak-kakaknya? Angkat tangan. Yo, siapa yang tadi bisa Mohon kerjasama, maaf ya, Pak saling, sedianya ye, salah terus. ye, heeh. Fatimah. Itu sudah ada yang angkat tangan Pak Sep, tapi Monggo nggak yang sudah kelihatan kerjasama suaranya di tadi sini. Pak Sis harapkan siapa yo bisa ceritakan. Membersihkan rumah. Oh iya. Pak Sis, maaf, rumahnya dibersihkan nanti nggak ada punya rumah. Hah? Maksudnya ya halaman rumahnya Pak Adi Oh sama begitu, jalan di iya. dalam rumahnya Pendengar saya, itu. pengertian saya, Iya, iya, membersihkan rumah Ah, begitu ya. Terima kasih ya, Iya. Mbak. Oke, terima kasih. Anu apa ya? Apakah ya yang lain tadi sudah Putri sekarang Putra? Ya, silakan. Ananda, Ananda Nevan, ya silakan. Membantu memasak nasi. Wah, Wah, hebat. Mas sip. siapa ini? Bisa toh. Wah. Ya. Jarang loh ya. yang laki-laki jarang loh yang bisa Yang masak loh. maksudnya Hebat. mau hebat Ya, Mas Evan. Ya, oke, terima Ya. kasih ya. Nah, baik. Berikutnya tadi Mas Nevan kan mengatakan kerjasamanya dengan orang tuanya dengan memasak nasi ya Pak. Ya, Nah, di situ ada juga perubahan wujud benda ya Pak itu. iya. Nah, ketika nanti mungkin, tapi ini gimana ya kalau Mas Evan tadi di rumah masaknya pakai alat modern apa alat Iya, tradisional ya Pak pakai Har? magic jar atau cukup dimasak menggunakan apa? Panci dikasih air dengan beras itu, kemudian diaduk-aduk, ditutup atau dengan lain-lainnya mungkin. Bisa cerita? Bisa cerita? Ya Mas Nevan tadi, Mas Nevan betul ya Pak? Dilanjut? Oh, kira-kira membantunya menggunakan magic jar atau kompor yang di atas pancinya ada air? Suaranya belum dengar, Pak Har? Magic jar. Oh, magic ya. jar. Tapi bisa Pak Har. Magic Heeh. jar itu kan kadang ada lubangnya kecil untuk Keluarnya apa ya, asap. keluarnya untuk ya mengurangi penguapannya itu. Nah, itu Mas Nevan dan teman-temannya yang lain itu ketika kita memasak nasi itu juga ada peristiwa yang bisa masuk ke perubahan wujud benda. Ya. Ya. Dari air yang kena panas terus menguap itu jadi menguap. Nah, nanti uapnya kemana? Nah, uapnya jadi apa kira-kira? Ada yang mau menjawab? Jadi Mas Nevan tadi masak air, terus ada lubang kecil di rice cookernya itu untuk mengurangi apa, mengeluarkan uap yang di dalamnya. Nah, uap airnya yang mendidih tadi jadi uap. Nah, prosesnya nama apa? Uapnya tadi namanya apa kira-kira ya? Apa itu? Mas Kowi mau tampil? Kowi mau tampil ya? Kok nampak? Disorot? Oh, tidak. Tidak, Pak Agus. Kira-kira prosesnya tahu nggak? Oh, nggak tahu ya. Yang lain mungkin monggo. Silakan anak-anak. Kalau mungkin bisa nyampaikan, ya. Tapi yakin sebetulnya bisa ya. Cuma mungkin malu-malu Pak Sis. Iya, mungkin itu. Jadi malu-malu ya. Pak Sis ulang ya, yang air yang mendidih terus kemudian jadi uap, prosesnya kan namanya menguap. Nah, nanti air yang menguap itu tadi dari apa, proses menguap itu dari air menjadi apa gitu Pak Andi? Pak Harta di pertanyaan Pak Sis itu. Ya. Monggo. Jadi apa Mbak? Ulangi, sayangku. Ulangi. Menguap itu proses perubahan wujud dari apa ke apa, itu pertanyaannya Pak Sis. Jadi contohnya kan yang menanak nasi tadi. Ya. Prosesnya apa? Ayo diulangi. Ananda Davin sudah ditunjuk itu. Sudah?
Dari cair menjadi gas. Iya, Dari betul. cair menjadi gas. Ya, yang Hebat, menguap itu dari heeh. cair menjadi gas. Baik, Iya, kira-kira Pak Har, iya. gasnya itu akan berada di udara terus apa nanti akan turun kembali? Nah, ini kira-kira gasnya cuma terbang terus. Nah, Ada batasnya tidak itu kira-kira? Ya. itu apa yang Pak Sis baca tadi di bukunya anak-anak itu Heeh. ada pertanyaan di awal subtema 4 itu Pak Har. Oh gitu. Tahukah kamu dari mana asal air hujan? Kira-kira air hujan itu asalnya dari uap yang masak nasi tadi atau dari uap-uap air yang lain ya Pak Har? Nah, ini Nah, tuh. kira-kira proses terjadinya hujan itu dari mana begitu ya? Atau mungkin dari asap atau tidak ya? Ini yang perlu bersama kita bahas. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira ya, uap nasi tadi kira-kira kemana kemudian? Ya, siapa? Ayo, Ananda Afisa, 3D. Ya, Dari air laut, Pak. Oh ya, Dari laut. air laut. ada Nah, kaitannya nasi tadi? Tadi yang nasi pergi ya, yang air lautnya yang naik ke atas, begitu? Iya. Oh begitu iya, ya. iya. Terima kasih. Terima Ya. kasih Mbak. Ada yang lain yang mau mencoba menjawab apakah hujan itu sumbernya hanya air laut dan air yang dari menanak nasi tadi? Ada yang lain? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin baru pertemuan 2 hari ini toh Pak Har, jadi anak-anak baru ke pembelajaran 2 gitu atau Oh iya, pembelajaran iya. 3 itu baru di awal-awal. Tapi mungkin bisa ada yang menyampaikan proses-proses penguapan yang ada di daratan ya, perairan daratan itu kira-kira apa saja ya? Tadi sudah menyampaikan lautan. Kemudian ada lagi yang bisa menyampaikan yang mungkin bisa menguap ya dari wilayah mana saja? Ini siapa ini? Proses terjadinya hujan berawal dari penguapan air sungai, danau, dan laut. Wah Iya, ya, terima terima kasih. kasih. Jadi Ternyata hebat. tidak hanya laut ya, ternyata ada sungai tambahan dan sungai, danau. ada danau. Oke, Ya, baik ya, Pak Har. Nah, ya. ini di buku paketnya anak-anak itu juga ada yang judulnya Denah Air. Oh gitu. Gitu. Jadi. Maaf kok denah air, maaf Pak Sis kok keliru denah Daur. air. Nah, daur. Ya Daur betul, air, daur air. Sirkulasi. Nah, bisa gitu jadi, ya. ya. Nah, itu sudah ditampilkan sama Pak Septa dan Pak Agus. Itu bisa kalian lihat ya, bisa anak-anak lihat. Nah, kalau tulisannya terlalu kecil, Pak Sis mohon maaf dengan sangat ya. Itu bisa kalian lihat di buku paketmu halaman 95 ya Mbak Mas. Ya, silakan. Halaman 95. Meskipun di buku paketmu itu tidak ada tulisannya, tapi nanti di kalian bisa melihat di yang ditampilkan Pak Septa ini. Ya. Ya. Nah, sudah? Di sebelah kirinya itu juga ada bacaan ya yang berjudul Daur Air. Di situ nanti Pak Har ada istilah-istilah baru yang mungkin anak-anak kita baru atau bahkan Pak Sis pun juga baru ingat kembali maksudnya itu. Ada kondensasi, ada presipitasi, ada iya betul Pak, ada evaporasi, ada transpirasi. Nah, itu. Kemudian ada satu lagi kayaknya. Apa Pak? Infiltrasi. Iya, infiltrasi. Ya, kayaknya ini khusus untuk kasus perang juga infiltrasi, invasi begitu ya. Tapi nanti itu ya. Coba anak-anak amati gambarnya itu. Semoga tulisannya bisa kalian baca ya. Iya. Itu ada yang Pak Sis baru itu. Pak Sis baru baca dan baru tahu ternyata uap air itu tidak hanya berasal dari air danau, sungai dan laut. Uap nasi tadi Pak. Uap nasi tapi juga. Ternyata tumbuhan itu juga bisa mengeluarkan air ketika panas matahari berubah tumbuh-tumbuhan itu daun-daunnya itu ada uap air yang tertarik oleh panas matahari Pak. Iya. Nah, ketika itu basah pengembunan ya. Iya. Kemudian akan menguap gitu ya. Itu namanya transpirasi. Mohon maaf Pak Sis lihat laptop karena kalau lihat di sana nggak kelihatan. Jadi ini juga pesan juga untuk anak-anak Pak. Untuk merawat matanya agar tidak segera memakai kacamata karena kalau memakai kacamata itu susah
ya. Iya, iya. Itu ya Mbak Mas, nanti semoga kalian tidak meniru Pak Sis yang pakai kacamata, nanti semoga mata kalian sehat terus sampai nanti kalian apa ya jadi kakek dan nenek gitu ya. Amin. Oke, Ya. lanjut ya Pak Har. Iya, silakan Nah, ya, Pak Sis. tadi kan sudah sampai penguapan daun ya. Iya. Nah, itu kemudian ada kondensasi. Apa ya kira-kira Pak Har itu kondensasi itu? Kalau pengertian saya cuma mulai menggumpal ya, Oh iya, iya. menggumpal ya, kayaknya Iya. menggumpal Ya di betul atas. itu kalau dilihat gambarnya kan yang ditulisi kondensasi kan bawahnya ada awan ya Pak Iya, itu. iya. Ya, berarti itu proses terjadinya awan ya Pak Awan kondensasi ya, itu jadi dari uap kondensasi. menggumpal gitu. Ya, Oke. jadi tadi dari evaporasi, penguapan ya, ketika dari air atau mungkin dari daun ya, Iya, kemudian menjadi tadi itu ya betul Pak Ar. ya, Jadi kondensasi, proses naiknya uap air itu loh, Iya. Mbak Mas, itu namanya evaporasi. evaporasi. Nah, sebentar ya Pak Har. Nggih. Saya sampaikan anak-anak. Nah, itu di buku paketmu itu kan ada gambar yang denah air yang kosong toh, Mas? Daur air yang kosong toh. Nah, itu sambil mendengarkan kamu kira-kira oh yang ada gambar ini kira-kira masuk yang mana? Kondensasi atau evaporasi atau Iya. infiltrasi dan seterusnya. Itu Iya. ya. Nah, terus ketika awan itu sudah Menggumpal, penuh toh Pak penuh, Har. Nah, itu ya ternyata Iya. juga tidak emat juga. Ya, Akhirnya- namanya kalau sudah penuh hitam itu ya, Ya. itu katanya jenuh namanya. Sudah jenuh, kemudian akan terjadi proses lain ya. Proses Iya. apa Pak Sis namanya itu? Nah, ini sepemahaman Pak Sis transpirasi, Pak. Oh begitu. Nggih. Nggih, nggih. Jadi karena wis kebuak, nah itu apalagi lewat suhu yang agak hangat, nah Iya. itu akan uap air yang menggumpal tadi akan akan terbentuk menjadi titik-titik air Titik-titik yang air. makin lama akan makin banyak dan akhirnya turun lagi ke bumi menjadi Oh, hujan itu, Oh Pak. begitu. Nggih, nggih. Nah, kalau Kayaknya dulu itu kalau sudah jadi hujan namanya prestisipasi. prestisipasi. Oh iya, sudah betul, jadi Pak. cetok-cetok gitu ya. Ini itu ada panahnya tadi, Pak Iya. Sis lupa. Iya, iya, Anu Pak Ar, ke dulu iya. mungkin Pak Ar juga iya ini. Iya, gini ya Mas Mbak, Pak Sis cerita masa lalu ya. Dulu itu kalau Bapak Ibu petani itu sangat bergantung pada alam, terutama musim hujan. Kalau zaman Pak Har kecil, Pak Sis kecil, Pak Septa kecil mungkin. Nah, Pak Agus juga kecil. Pak Agus dulu kecil enggak ya? Kayaknya gemuk gede terus mungkin ya Pak Agus itu ya. Ya. Ini mumpung nggak di depan layar ya Pak Ar, kita Heeh. bahas nanti biar Pak Agus nggak bisa mengelak ini. Heeh, heeh. Ya ini mohon maaf tidak kerasa nih loh ya, Iya. Nana. Ini karena Pak Agus di belakang sana itu. Sudah bisa dipastikan kalau hujan itu di bulan apa sampai bulan apa gitu Pak Har. Nah itu Nah, ya yang hebatnya bapak-bapak kita khususnya di lingkungan pertanian ya, mereka itu dengan menghitung bulan-bulan kapan akan terjadi hujan, kapan terjadi angin begitu ya, kapan terjadi kemarau ya. Dan kadang-kadang yang disebut ada pertemuan antara hujan dan musim kemarau itu namanya apa? Pancaroba itu ya. Pancaroba, itu. ya, itu. Itu yang membingungkan gitu. Dan juga Pak Har mungkin nggak paham. Mungkin Pak Sis yang di lingkungan apa wilayah pertanian akan lebih paham daripada Pak Har ini. Oh gitu ya. Iya. Iya Pak Arna. Sekarang itu kalau di sana pancaroba itu bisa terjadi lebih cepat Pak Har. Oh, Karena begitu. itu tadi karena tidak bisa ditebak musim hujan itu tidak seperti dulu bisa diperkirakan di awal bulan atau akhir bulan Iya. seperti itu. Iya. Nah, ini Pak Har kita tadi Pak Har menyampaikan apa tadi Pak tentang laut tadi apa ya? Penguapan di air laut, Iya, bukan? nah itu di buku paket anak-anak itu ada praktek Pak Ar. Oh, begitu. Ya, di buku anak-anak itu ada praktek tentang ini. Apa? Proses pembuatan garam. Jadi Oh, begitu. kalau anak-anak nanti selain lihat di YouTube atau mungkin sumber-sumber yang lain itu bisa melakukan praktek sendiri. Yaitu tentang pembuatan garam. Ini Iya. Pak Sis tadi mencatat tapi lupa halamannya. Nanti dicari sendiri ya Mas, Mbak di rumah. Ya, itu tentang pembuatan garam, yaitu menggunakan 2 gelas yang dicampur dulu dengan garam, kemudian dikasih
tali itu Pak Har, Oh, kamu begitu. ditaruh di piring. Nah, nanti di situ proses terjadi perubahan garam ada. Oh, ngaten. Tuh, Iya, iya, iya. Nah, selain itu Pak Har, tadi kan diawali dengan beberapa anak-anak kita yang sudah bekerja sama dengan orang tua. Nah, nanti di buku paket kalian itu juga ada contohnya, Mas, Mbak ya. Itu tapi contohnya tentang membuat coklat. Nah, nanti Iya, iya. itu juga ada apa? Ada contohnya orang tua kerjasamanya membuat coklat tuh. Yang menurut Pak Sis itu juga terjadi perubahan wujud benda lagi, Pak. Iya, iya. Ya. Itu nganu loh, sangat-sangat aneh loh ya. Ketika mungkin kita ketemu buah coklat atau kakao ya, hampir mirip coklat juga sama kakao. Itu kenapa prosesnya bisa begitu ya Pak Sis ya? Iya. Di sana dibuah, kemudian kok bisa menjadi coklat, itu caranya bagaimana gitu ya. Itu kita perlu pahami juga ya, perlu kita mengerti itu. Mungkin bisa cerita juga Pak Sis ya. Kalau dari pohonnya, mohon maaf Pak Sis nggak bisa bercerita ya, nanti ketok neh ngarang tenanan, Pak Sis nggak pernah memanen buah coklat, tapi yang Pak Sis tahu itu baru sudah sampai tepungnya Pak. Jadi untuk membuat roti itu kadang ada bubuk coklat itu, untuk membuat minuman juga ada itu. Jadi ini dari prosesnya buah kan padat ya? Iya, buah padat. Kemudian malah kok bisa dicairkan gitu loh. Iya. Tapi di buku pakainya anak-anak itu dari coklat yang dipanaskan itu Bapak. Oh ya, Terus sudah akhirnya batangan. dibiarkan nanti dingin. Gitu. Kemudian mau dibentuk seperti apa itu terserah yang membuat itu. Oh gitu. Berarti kan di situ masih ada perubahan wujud benda Pak. Dari cair ke padat tadi. Itu. Nah, kemudian selain padat tadi bisa juga cair sendiri ya Pak ya saya. Iya, kalau coklat dibiarkan. Ya? Oh, dibiarkan. Nah, biasanya kan ini Pak Har, kalau dari panas terus biar dingin dan beku itu kan juga butuh waktu ya Pak Har. Iya. Nah, tidak bim salah bim begini ya. Tidak jalannya langsung wes gitu ya. Iya, nanti sulapan. Kali itu sulapan ahlinya Pak Septa ya. Itu. Besok undang Pak Septa. Karena untuk di layar merubah coklat cepat jadi cair bagaimana terus dimakan gitu ya. dinosaurus itu. Nah, itu malah pakai tirek bareng itu coklatnya. Itu Pak Septa itu Mbak bercerita sedikit ya. Ini Pak Sis ngarang Pak Septa itu sakti loh, bisa gusah itu bahasa Indonesianya apa? Gusah dinosaurus gitu. Menghalau. Nah, balik lagi ke sini Pak, nanti tidak kelamaan. Iya. Ya. Nah, tadi sudah sampai waktu ya Mas Mbak. Dalam waktu di buku paket kalian itu juga ada materi tentang penggunaan waktu dikhususkan pada jam. Nah, ini menarik sekali nih. Ya. Jadi harus kita perhitungkan ya ketika mengerjakan tugas, pekerjaan di rumah dalam kerjasamanya, tapi tetap tidak meninggalkan tentunya tugas pelajaran kita, maka dihitung waktunya ya Pak Sis ya tentunya ya. Kita harus tahu menitnya bagaimana, jamnya bagaimana. Ya. Monggo Pak Sis ya mungkin akan bisa diterangkan. Terima kasih Pak. Anak-anak kelas 3 yang Pak Sis banggakan. Pak Sis banggakan karena apa ya? Lama nggak ketemu kalian kan, kemarin baru ketemu separuh Pak Har. Itu pun hanya kelasnya Pak Sis kan, kalau masuk semua kan bisa lihat kelasnya Pak Har dan Pak Agus juga Pak Septa. Nah itu meskipun kan ya Pak Sis ya, maaf ya, kemarin seru loh. Iya. Ketika masuk ternyata presensinya itu yang ada yang terakhir kok masuk yang pertama. Enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Tetap ya sudah saking pengennya segera ke sekolah Pak. Pengen ketemu bapak-bapak guru gitu ya. Semangat ya, enggak apa-apa. Tapi intinya kalau kemarin sudah datang, besok nggak usah datang nggak apa-apa ya, sudah nggak usah datang. Besok diisi yang lain. Ya, begitu. Terima kasih ya. Ya Pak Har, itu dia dimaklumi lah ya, itu tadi saking senangnya pengen segera ke sekolah. Semangat. Ya. Nah ini anak-anak, ya itu di layar kalian ada tulisan 1 jam itu sama dengan 60 menit. Iya. Kemudian 1 menit ada 60 detik. Nah nanti ada juga di buku paket kalian itu menyampaikan bahwa misalnya ini yang nggak kelihatan kan Pak Septa atau Pak Septa ditunjuk dijadikan contoh saja gimana Pak? Begitu. Nah, Pak Septa berada di studio selama 90 menit gitu. Nah, kalau 1 jamnya 60 menit berarti Pak Septa berada di studio berapa jam berapa menit gitu. Yo, ada siapa yang tahu? mau jawab? Tolong dibantu biar Pak Septa akan bisa ngerti. Oh, saya itu di studio berapa jam berapa menit.
gitu. Atau nanti juga Pak, Gimana berapa ya? menit totalnya Oh iya, jadinya. gitu. Ya. Nggih, ya siapa dulu yang mau menjawab? Pak Septa Silakan. berada di studio selama 90 menit. Jadi Pak Septa ada berapa jam, berapa menit di studio? Siapa? Ananda. Rai Lintang. Ananda Rai Lintang, silahkan. Heeh. Yuk. 1,5 jam. Betul, 1,5 1,5 jam. Terima kasih ya, Mas. Nah, tadi kan Pak Sis menyampaikan 90 menit toh Pak Har. Nah, Iya. itu di layar anak-anak ini kan ada 1 jam 60 menit. Heeh. Nah, jadi yang 60 itu jadi 1 jam, baru di 90 dikurangi 60 menit kan masih 30 ya. 60 dan 30 itu bisa dinyatakan 1 jam setengah ya, Atau karena 1 jam 30 menit. nih, karena 30 menitnya itu kan bisa dari 60 kan setengah. Baik, Pak Sis turunkan lagi. Ini yang ditampilkan di layar kalian itu Pak Sis ngambil di buku paket. Ya, di buku paket kalian pasti ada. Yang ingin Pak Sis sampaikan atau bicarakan itu Pak Har. Iya, Pak Har kelihatan nggih? kelihatan sedikit. Nah, kelihatan sedikit Heeh, ya. heeh. Mohon Karena- maaf ya karena Pak Har ini. Rada lembut ini. Ya, nggih, Pak Har aja nggak Heeh. kelihatan apalagi yang di rumah ini ya. Heeh. Jadi anak-anak mau pasti mohon maaf sekali kalau sudah membuat Semoga penulisnya bukan aliran lembut ya. Oke, ini karena seneng yang kecil-kecil ya Pak Har. Kecil-kecil lembut-lembut. Ah, jadi pasti yang ingin pasti perhatikan itu apa minta diperhatikan anak-anak Pak Iya. Har, itu yang tulisan bawah sendiri itu loh. Iya, iya. Tadi kan Pak Asis sudah mengawali Pak Septa 90 menit berada di studio. Itu cuma menambah yang dilihat anak-anak sekarang itu Pak Har. Ya, heeh. Nah, caranya seperti itu Pak Har. Ya, Iya. kalau tadi Pak Septa cuma waktunya 1, kalau di contoh ini 2. Hanya Oh, gitu. sama bedanya sama isi intinya. Yang 90 menit tadi dijadikan jam dan menit. Itu ya. Iya, iya. Dari 1 jam 20 menit ditambah 1 jam 45 menit. Nah, itu 20 menit ditambah 45 menit kan jadinya 65 menit Pak Har. 65. Nah, itu Iya. yang 60 menit sudah bisa masuk jadi 1 jam. Kemudian yang 5 menit tetap 5 menit. Seperti itu. Tetap ada pemilahan gitu ya. Ya, Heeh. itu ya. Nah, sekarang Pak Sis kok pengen mengajak anak-anak belajar lagi ya Pak Har. Ya, Nanti boleh tidak ya. mendengarkan terus, tidak konsentrasinya buyar. Oke. Namanya 2 arah, Pak. Nggih. Heeh. Ini Pak Biar- Sis lihat contoh di sini Ya, aja. silahkan ya nanti ini. Anak-anak silahkan dicatat ya. Yuk siapkan alat tulisnya. 1 soal atau 2 soal nanti tentang waktu Boleh ya. ya. Link Zoom dari pukul 08.00. Silahkan ditulis pukul 08.00. Ya. Sudah? Sudah pukul 08.55 di laptopnya Pak Sis. Silahkan ditulis pukul 08.55. 0855. Iya. 55. Pertanyaannya Pak Har, Ya. berapa menit anak-anak sudah mengikuti kegiatan Zoom? Pak Sis ulang. Oh, sudah ada yang menjawab Pak Agus. Wah, hebat sekali, cepat. Nah, boleh ditampilkan Pak Agus. Ini bisa membaca pertanyaan Pak Sis sebelumnya nanti langsung menjawab gitu ya. Ya, Ananda Aska. Ya, silahkan Mas Sip, Aska. ini. Senyum. 55 menit, Pak. Betul, 55 menit. Ya, Ya, terima kasih. Ya. berarti belum ada 1 jam. Baik, Nah. oke. Saya rasa Pak Har itu yang Ya. tentang waktu itu dulu. Ini Pak Sis pengen melanjutkan tentang seni yang
asalnya dari negara tetangga. Oh, Jepang kayaknya ya. Jepang, Jepang, betul. oh. Nah, baik. Iya. Ini yang punya Kita kesenangan lipat-lipat atau potong-potong ya Pak Sis ya? kita beri tebakan dulu aja ya Oh, Pak sama begitu. anak-anak ya. Heeh. Seni yang berasal dari negara Jepang yang berhubungan dengan melipat-lipat kertas gitu, bukan melipat apa ya, melipat tangan. Kalau melipat tangan seperti ini. Atau namanya. melipat sarung, Melipat kemul sarung. itu. Beda itu. Ya. Ya. Kira-kira namanya apa seni dari Jepang yang berhubungan dengan seni melipat kertas dengan biar jadi sesuatu? Ya. Yuk, siapa yang udah tahu? Yuk. Agar menjadi karya kreatif seni melipat kertas. Yuk, namanya apa? Siapa? Ananda Fakila, silakan. Yuk, suaranya Ananda Fakila, ya, on. Ulangi, suaranya belum kedengaran. Belum masuk. Origami. Wah, betul, origami. Ya. Dari mana itu? Ada bukunya Pak ya? Kok udah tahu ya? Bisa nerawang sampai sana ya? Origami Tanya itu. orang Jepang ya? Apa namanya ya? Gitu. Cari bocoran mesti. Bisa Terima itu, kasih ya. Kan. Karena mungkin itu apa ya, seninya sudah sampai di Indonesia lama, jadi anak-anak banyak melihat bentuknya terus penasaran, pengen tahu ini seni apa atau seperti itu ya. Origami. Berarti rasa penasaran itu perlu ya Pak Ar. Biar anak-anak pengen tahunya tinggi itu. Ini sama Pak Septa sudah ditampilkan. Sekali lagi ini bisa kalian lihat di buku paket ya, nanti halaman Pak Sis ngerepek ya. Halaman 97. Terus halaman 105 dan 106 itu yang berhubungan dengan origami. Nah, nanti kalian bisa mempraktekkannya itu. Ya, itu ya. Syukur tidak hanya pesawat ya Pak Sis ya. Oh, tidak hanya pesawat Pak. Nanti di situ sekali. banyak halaman berikutnya itu ada ini. Kalau anak-anak di dalam kelas kan seringnya itu Pak. Seperti yang lalu itu loh. Ada Pak Guru jadi murid tadi. Rebutan pesawat itu loh. Oh iya, itu berarti dulu waktu jadi sekolah dasar seperti itu ya Pak. Ternyata tidak ada anak-anak kelas 3 sekarang aja. Kelas 3 anak kelas 3 jadi-jadian itu yuk. Rebutan. Tahu ya maksudnya Mbak Mas, Pak Sis bilang anak siswa kelas 3 jadi-jadian. Yang minggu yang lalu itu loh. Iya. Yang itu jadi siswa origami sederhana ya. Itu ada Pak Agus, Pak Septa sama Pak Har itu yang maksudnya Pak Sis jadi siswa jadi-jadian gitu. Itu ya. Ini balik lagi ke ya Pak Har itu. Ya, silakan. Itu kalau di bukunya itu memang tidak hanya seni melipat kertas jadi pesawat ya Pak Har. Banyak tapi sekali mungkin ya. Itu di bawahnya itu ada kalau menurut Pak Sis itu katak. Oh, ada kata. Kata ya Pak Septa ya itu ya. Yang sebelah kiri ya Pak Septa. Pak Septa mengangguk kalian nggak akan bisa lihat karena Pak Septa tidak di depan kamera itu. Yang sebelah kiri kata juga itu Pak Har. Yang sebelah kanan itu mainan apa itu? Tapi yang jelas kalau sudah jadi kata tidak cari makan ya. Oh tidak. Tidak cari nyamuk gitu nanti di rumahnya ada banyak nyamuk buat origami dari kata saja begitu ya. Gitu. Nah nanti yang punya seisi rumah jadi takut lagi Pak. Kok bisa hidup ya? Dari kertas kok bisa makan nyamuk gitu. Ya. Meskipun nyamuk itu kalau menurut Pak Sis itu ilmu loh Pak. Oh begitu. Ilmu yang menunjukkan kebesaran Allah gitu Pak. Ini agak menyimpang sedikit ya Mas Mbak, mumpung Pak Sis ingat. Meneng-meneng nganu ya, bisa-bisa tahu ilmu yang tadi kaitannya ustadz loh ini. Enggak, cuman Pak Sis gumun wae gitu loh. Wong makhluk sekecil itu kok yo bisa hidup gitu. Cuman itu tok, Pak. Nah, terus kemuliaan Allah. Kalau kita punya pencernaan, apakah mereka juga punya pencernaan? Itu wong yo makan gitu. Nah, itu terus ada istilah nyamuk itu terbang, cicak itu lengket di tembok kok cicaknya bisa menangkap nyamuk. Nah, itu kan juga sebetulnya itu ilmu yang kita tiap hari melihat tapi tidak pernah kita pikirkan. Bukan kita, ning saya saja yang nggak pernah memikirkan. Nah, itu ya, itu anak-anak sedikit menyimpang tadi. Gara-gara ngomong nyamuk ini jadi ngomongnya ke sana gitu. Oke. Saya rasa kok
sudah siang ya Pak Har. Begitu. Apakah Iya, iya. kita masih melanjutkan pembicaraan ini atau tidak? Karena anak-anak setelah ini juga akan mengerjakan Penilaian penilaian harian. harian. Iya, iya. Atau saya simpulkan saja. Begitu bisa. Oh, nggih. Iya, nggih. Nggih. Nggih, mohon maaf ya anak-anak. Untuk Zoom kali ini seperti ini saja. Nanti Pak Sis yakin banyak pertanyaan yang membuat kalian bertanya-tanya atau ingin kalian tanyakan. Nanti silahkan bertanya sama Pak Sis boleh. Tidak hanya kelas 3A, 3A B C D juga boleh. Iya. Nah, kelas 3A juga boleh bertanya sama Pak Septa, Pak Agus ataupun Pak Har. Tuh, dengan catatan punya kontaknya atau nomor WA-nya ya. Tapi kalau yang tanya dengan Pak Septa jangan kaitannya origami tadi ya. Iya. Karena nanti kalau Pak Septa senengnya origami yang gede-gede tadi itu. Iya. Origami jadi tirek. Wah, gede banget nih. Ya. Nanti kertas lembaran koran itu nggak mungkin jadi. Ya, toh? Iya, Wah, betul gede itu banget Pak. nih. Betul itu. Terus yang digusah-gusah kemarin loh, yang dialo Iya. itu. Lek gawe buntut angel itu. Nggih, Bisa nggih. kopat kapit. Iya. Jadi gini ya Pak anak-anak. Iya. Tadi kita sudah berbicara sedikit dan banyak itu tentang tolong menolong dan bekerja sama yang Iya. harapan kita kan anak-anak sudah mulai membiasakan Bisa dari mulai sekarang di mempraktekkan rumah di rumah masing-masing gitu. Sesuatu kalau sudah sering dilakukan tentunya tidak akan terasa berat. Oke, Ya, betul ringan Pak. gitu ya. Tidak ada gersulo, tidak ada gerundel. Insya Allah ikhlas dan biasa ya. Nggih, Seperti sholat kita ya. nggih. Sholat kalau rutin dilaksanakan tidak ada beban. Ya. Nggih. Oh, kayaknya malah hutang kok belum sholat ya lali gitu ya. Betul itu Pak. Kalau sudah Iya. terbiasa itu tidak melakukan sekali akan merindukan kembali. Nah, Iya. kemudian yang kedua Pak Har, Iya. ternyata di sekitar kita itu kalau kita mau mengamati banyak sekali perubahan wujud benda yang bisa buat kita belajar ya Pak Har tadi. Iya. Itu mulai dari dalam rumah sampai luar rumah juga Iya. ada. Nah, kemudian yang berikutnya Pak Har, tadi juga kita ngomong waktu ini Pak Har, mungkin ada apa ya? Pesan-pesan khusus tentang waktu itu untuk anak-anak atau untuk Pak Sis sendiri gitu. Pesan-pesan tentang waktu ya. Jadi Kan- pokoknya ada penjadwalan kalian untuk bisa menerapkan latihan waktu. Ya, di penjadwalan. Oh, ini nanti harus apa yang harus saya kerjakan. Kalau kemudian harus dikurangi berapa menit itu nanti kira-kira selesai tidak? Itu tentunya ya. Untuk betul, berlatih Pak. menggunakan Jadi, jam dan menit. nggih, Nah, menggunakan itu. waktu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya gitu tadi ya. gitu. Meskipun kita Penerapan. belajarnya baru 1 jam tuh berapa menit, kita mengerjakan selama berapa jam gitu. Tapi intinya yang paling penting memanfaatkan waktu sebaik mungkin gitu. Nanti Iya. jangan menyesal di kemudian hari. Iya, benar. Terakhir nggih Pak Har, Oke. tadi seni melipat kertas atau origami tadi itu saya pernah melihat di sebuah surat kabar Pak Har. Iya. Itu ada dilombakan ternyata Pak. Nah, itu memang kalau menurut pandangan Pak Sis itu sangat-sangat bagus sekali. Hebat Padahal itu, cuma iya. dari kertas gitu. Iya, dari Nah, kertas itu- berbagai macam bentuk yang kreatif. Siapa tahu nanti anak-anak ada yang tertarik terus mau berlatih mulai dari sekarang itu. Nah, itu tadi Iya. kalau semuanya sudah disenangi nanti akan terbiasa. Tapi ini Pak Sis, yang Iya. lebih hebat lagi ya. Jadi karya-karya yang besar itu mungkin sedang ya kita buat seperti kapal-kapalan, pesawat itu masih sederhana. Dibuat kecil sekali ya. Oh. Hanya nggak sampai 1 senti, setengah senti, mili menggunakan mili. Apa yang menggunakan pinset kecil sekali. Ketika diterawang, bentuknya bisa rapi. Itu ya hebatnya yang di Jepang di sana. Kita belum ditemukan di Indonesia kayaknya ya. Ya mungkin kitanya yang belum Belum lihat, Pak. nyoba. Tapi untuk saudara-saudara Coba. kita sudah ada yang yang menekuni itu. Nggih. Nggih. Dipraktekkan bisa lembut itu, sempurna itu loh. Nggih. Jadi itu dulu nggih Pak Har. Iya, Ini saya pribadi mohon maaf kepada anak-anak, kepada Pak Har dan kepada tim studio. Ternyata ada Pak Bintang juga ya. Iya, terima Kalian kasih, Pak yang dulu Bintang pernah itu. Nemeni itu. Nah, itu Iya. banyak kekurangan dari saya. Mohon maaf ya anak-anak dan semua Bapak Ibu yang ada di studio. Untuk hari ini Pak Sis akhiri, nanti Pak Sis kembalikan lagi ke Pak Har karena yang membuka tadi Pak Har gitu. Sekali lagi mohon maaf banyak Pak kekurangan Sis. dari Pak Sis. Iya.
Pak Sis tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Siswanto, Sarjana Pendidikan yang telah memaparkan materi berkaitan tadi dengan tematika subtema 4 ya, berkaitan dengan daur air. Kemudian di sana daur airnya kok bisa macam-macam, ada evaporasi, ada apa? Ada infiltrasi. Kalau infiltrasi tadi menyerap, masuk ke dalam tanah, itu namanya infiltrasi, kondensasi dan sebagainya. Kemudian nanti ada proses pembekuan, pencairan itu ya, bisa mencair, membeku. Kemudian kalian juga pokoknya harus terus belajar. Oh, proses menyublim kok bisa gitu ya. Yang di lingkungan kita apa saja ya. Kemudian ada mengkristal ya. Mengkristal ada yang menyebutkan dengan menghablur. Bisa kalian pokoknya apa itu contohnya ya, bisa kalian ada deteksi, kalian coba-coba bisa terka kira-kira apa itu ya. Baik, kemudian tadi 3 menit, semoga kalian juga tetap bisa mempraktekkan, menghitung-hitung. Besok kita berikutnya kayaknya menggunakan yang lebih jauh itu. Detik ya, hitungan detik nanti tinggal dikalikan ketika agar menjadi menit akan menjadi jam dibagi atau dikali gitu ya. Baik itu. Baik Ananda semuanya yang hebat, yang Pak Ar cintai dan banggakan. Begitu ya untuk Zoom besar pada pagi hari ini. Dan jangan lupa nantinya ternyata ada susulan masukan dari Bu Ajeng. Nantinya akan melakukan Zoom ya jam 10 untuk mempersiapkan diri alat tulisnya, materi yang harus didalami agar apa? Agar nanti ketika ada dialog dengan Bu Ajeng juga bisa lancar seperti tadi dengan Pak Sis, bisa lancar begitu ya. Baik, kemudian jangan lupa untuk PH-nya nanti tetap bisa disiapkan. Tentunya harapan kalian sudah belajar. Kalaupun nanti ada yang kelupaan untuk belajar, baca dulu ya. Baru sudah siap, fix dengan kesiapan masuk ke PH begitu ya. Link yang sudah dikirim bapak-bapak kita, Pak Guru kelas 3. Baik, terima kasih. Saya kira tidak bijak Pak Ar terlalu panjang, nantinya ada jeda kalian untuk bisa langsung menyiapkan untuk istirahat sebentar, menyiapkan materi berikutnya, begitu ya. Maka dari itu Pak Ar juga akan tutup untuk pertemuan atau Zoom besar pada pagi hari ini. Marilah bersama kita akhiri, kita tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Pak Har mohon maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio pendidikan Wibraga TV, tempat di mana kreativitas tanpa henti memberikan layanan program-program pendidikan guna terwujudnya generasi emas 2045. Never ending creativity. Kontrol tone-nya, tone nadanya, jangan sampai lepas terus. Yang tinggi ojo keduren, yang rendah juga jangan terlalu naik-naik terus, ya. Diturunin lagi. I close my eyes, 2, 3. I close my eyes and I can see the world is waiting for me. That I call my own. Through the dark, through where no one speaks.
kita mulai. Sekali lagi tidak ada yang